Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Arnasi. Saya mahasiswa Universitas Mataul Anwar Banten, Prodi PAI semester 2. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Aditya Fajar Maulana dari Universitas Mataul Anwar, Prodi PAI semester 2. jadi kami di sini akan mewawancarai kepala sekolah yang ada di Madrasah Aliyah Mataul Anwar Pusat Menes. Baik, kami di sini sedang bersama Ibu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah MA Pusat Menes dengan Ibu Ida Farida. Di sini kita akan mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Ibu memahami hubungan positif antara nilai-nilai keislaman dengan 9 prinsip Mataul Anwar? Jelaskan pada bagian mana keselarasan atau kesesuaiannya dengan bagian mana yang tidak sesuai. 9 prinsip Mataul Anwar itu justru diambil dari nilai-nilai Islam. Para pendiri Mataul Anwar dulu menyimpulkan 9 prinsip Mataul Anwar itu bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Semuanya sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tidak ada satupun yang tidak sesuai. Karena dari 9 prinsip itu semuanya dari nomor 1 berdasarkan Al-Quran dan Hadis, itu sangat sesuai sekali. Sebagai seorang Islam wajib berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sampai poin 9, berjuang di jalan Allah, itu kan perintah ajaran Islam fisabilillah. Jadi nggak ada yang sesuai. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ke-9 prinsip MA tersebut diterapkan di lingkungan Ibu? Dan bagaimana cara menerapkannya serta apa buktinya kalau itu sudah diterapkan? Sebagai warga Mataul Anwar dan Madrasah Aliyah Mataul Anwar itu bagian dari Mataul Anwar, maka wajib 9 prinsip itu diamalkan, diterapkan, disosialisasikan pada seluruh anggota Mataul Anwar, termasuk pada siswa dan keluarga Madrasah Aliyah. Kita setiap hari Senin dalam upacara itu ada pembacaan khitam Mataul Anwar. Jadi anak-anak itu sudah disosialisasikan. Di setiap kelas ada 9 prinsip orang Mataul Anwar, bingkai gitu, biar anak-anak kenal gitu kan. Inilah Mataul Anwar. Jadi ketika ditanya Mataul Anwar apa itu, apa, sampaikan ini 9 prinsip gitu kan. Pertanyaan ketiga, prinsip nomor berapa dan apa bunyinya yang paling sering diterapkan dan mana yang jarang atau sulit atau tidak diterapkan di lingkungan Ibu? Dari 9 prinsip itu semua sudah kita terapkan. Yang paling sulit itu adalah yang nomor 7, pegawai dalam siasah. Itu yang belum dipahami bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam gitu kan. Sehingga ketika berbicara politik jangan berbicara politik katanya kan, gitu, seperti itu. Padahal dalam Islam diajarkan kita berpolitik seperti apa, berpemerintahan gitu kan. Nah dalam 9 prinsip Mataul juga ada keadaan biasa. Jadi orang Mataul itu harus pandai berpolitik, tapi itu yang belum bisa dipahami. Yang kedua adalah kendala terhadap bersikap tegas terhadap bid'ah. Itu juga sulit untuk memberantasnya karena masih banyak rangkaian ibadah-ibadah yang bid'ah yang keluar dari ajaran. Jika sulit atau tidak diterapkan, jelaskan alasannya mengapa tidak diterapkan. Bukan tidak diterapkan, jadi penerimaannya yang sulit. Ketika kita menerapkan pendapat atau pemahaman orang itu beda gitu kan, sehingga kita berarti orang lain itu memahaminya bukan bid'ah, kalau kita memahaminya bid'ah. Terus kalau dalam siasat juga sama. Itu orang-orang masih memilah antara politik dengan Islam. Padahal Islam itu politik. Yang selanjutnya, apakah ke-9 prinsip tersebut sudah masuk dalam kurikulum pembelajaran di sekolah? Kita kalau di keagamaan ada diajarkan. Terus di pelajaran-pelajaran itu juga kita kenalkan. Ketika belajar PKN, demokrasi gitu kan, itu bagian dari ajaran. Keadaan siasah, bagaimana mereka berdemokrasi ketika pemilihan pengurus, OSIS, DA gitu kan. Itu juga sama penerapan dari salah satu prinsip 9 prinsip
atau Anwar ini. Selanjutnya, bagaimana cara mensosialisasikan kesembilan prinsip tersebut dalam lingkungan ibu? Sebutkan contohnya yang konkret. Tadi kita mensosialisasikannya dalam bentuk dibacakan setiap hari Senin gitu kan. Ya siswa Madrasah Aliyah Matla'ul Fitness tahu ini 9 prinsip Matla'ul Anwar yang harus kita pahami, yang kita amalkan, yang harus kita hafal gitu kan. Selain itu kita tadi di kelas itu ada di setiap kelas ada 9 prinsip ini, ada bingkai ini. Ya ini kayak gini. Setiap ruangan juga ada dalam rangka sosialisasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengevaluasi atau menilai keberhasilan penerapan 9 prinsip tersebut di madrasah Ibu? Kalau untuk mata pelajaran KMA juga disampel dalam bentuk pertanyaan itu kan maksudnya. Terus bisa kita juga mensosialisasikan dalam praktek ibadah gitu kan. Ya, seperti apa yang ibadah ini? Apakah sesuai enggak? Apakah sudah enggak? Kan seperti itu. Jadi kalau evaluasi secara khusus tidak ada. Paling kita bagaimana mereka memahami selanjutnya dalam bentuk perilaku gitu kan, dan pemahaman. Pertanyaan yang ke-8, apa dampak atau hasil yang nyata dari penerapan ke-9 prinsip tersebut di sekolah atau madrasah ibu? Kalau dampak positifnya ya mereka terbuka wawasan, ternyata orang itu terbuka gitu kan. Artinya gini, dari 19 itu kan ada yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan gitu kan, dan bermuamalah gitu kan. Ternyata kita itu harus bermuamalah. Contoh, ketika gawe dalam syariah itu kan kita bermuamalah dengan sama manusia gitu kan. Ketika kita sholat menerapkan berjamaah dalam ibadah, bagaimana kita bergotong royong bersama dengan masyarakat, dengan lingkungan kita. Yang selanjutnya, berikan saran dan masukan Ibu agar penerapan 9 prinsip di sekolah Ibu dapat berlangsung secara efektif. Sebenarnya tinggal kegencaran sosialisasinya gitu kan, karena tidak semua yang masuk ke Matla'ul Anwar itu dari Matla'ul Anwar basicnya gitu kan, background pendidikannya. Nah di sini kami paling tadi mensosialisasikan setiap 1 minggu sekali, dan ketika ada hal-hal yang dalam materi mata pelajaran lain misalkan, nah itu dikaitkan, itu kan disambungkan dengan 9 prinsip ini. Jadi seperti itu ya, mudah-mudahan ketika dengan seperti itu pun warga Madrasah Aliyah Matla'ul Fitness memahami 9 prinsip itu sebagai bentuk bahwa mereka adalah bagian dari Matla'ul Anwar.